Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidil khalqi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita kaji bersama tentang dua ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang berisikan tentang tiga ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi yang berjudul Ma'lumatul Tanzil, beliau menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan kata wasarimu, yang merupakan fi'il amr atau kata perintah yang artinya bersegeralah kalian. Bersegera dalam hal ini yaitu kepada kebaikan, sebab sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Adapun dalam ayat ini kita diminta untuk bersegera kepada maghfirah atau maghfiratullah subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk menuju kepada atau meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna maghfirah itu? Para ulama menjelaskan bahwa kata maghfirah dalam ayat ini adalah bermakna taubat, jihad, melaksanakan kewajiban dinul Islam, sholat, jihad, dan masuk agama Islam. Semua hal ini mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dilanjutkan dengan kata jannatin yang berarti surga, sebutan untuk tempat dambaan setiap insan yang beriman, tempat berlimpah kenikmatan yang hampir tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, serta tidak pernah terbetik dalam hati. Namun yang tak kalah menarik adalah penggunaan kata ardi, yang setelahnya itu bahwa orang Arab menyebut kata lebar itu dengan sebutan ardun. Nah, kenapa disebut demikian? Padahal kalau kita lihat dari sehari-hari, kalau kita mengukur jalan, misalkan yang biasa terbayang adalah panjangnya bukan lebarnya. Padahal sejatinya lebar jalan pasti lebih kecil volumenya dibanding daripada panjangnya. Maksud penggunaan kata ard pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 adalah agar terbesit dalam benak para hambanya betapa luasnya surga yang lebarnya saja seperti langit dan bumi. Surga selebar itu Allah betul peruntukkan bagi hambanya
yang bertakwa. Siapakah mereka? Mari kita pelajari, mari kita ikuti bersama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 3 ciri orang yang bertakwa, atau memiliki 3 ciri, 3 tanda bahwa mereka itu orang bertakwa. Yang pertama, senantiasa berinfak di jalan Allah. Jawabannya ada di ayat setelahnya, Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, yaitu mereka yang memiliki 3 sifat utama. Pertama, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang maupun sempit. Apalagi berinfak di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan sudah jelas lebih besar dan berlipat ganda pahalanya. Sebab di antara 3 amalan utama di bulan Ramadan, salah satunya adalah berinfak atau bersedekah. Jadi, ciri pertama orang bertakwa yang akan mendapatkan maghfirah dan akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi, yaitu orang yang gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi susah maupun kondisi mudah. Kemudian ciri yang kedua adalah bisa menahan emosi atau marah. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang bisa menahan emosi itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Marah adalah sumber segala keburukan, namun bagi siapa saja yang mampu menahan amarahnya, maka dijamin baginya banyak kebaikan. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yuhayyirahullah minal huril aina masya. Barang siapa yang mampu menahan atau mengendalikan rasa marahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, namun ia tahan dan ia kendalikan, maka Allah Azza wa Jalla akan panggil ia dengan panggilan kehormatan. Nanti di akhirat, di depan khalayak umum, dan diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang ingin ia jadikan pasangan dari para bidadari surga. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga atau ciri yang ketiga adalah mudah memaafkan. Sifat ketiga orang bertakwa yang akan mendapatkan maghfirah dan masuk surga Allah adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh orang-orang soleh yang mudah memaafkan kesalahan bersama. Nabi Yusuf alaihissalam semasa kecilnya dimusuhi oleh saudara-saudaranya, hingga mereka berhasil memisahkan Yusuf kecil dari Yakub alaihissalam. Ayahanda tercinta selama hampir 40 tahun lamanya dibuang di sumur, dijadikan budak, dijual dengan harga yang murah, beliau rasakan. Namun apa yang terjadi setelah Allah mengangkat Nabi Yusuf menjadi nabi? Allah membebaskannya dari perbudakan, menjadikan bendaharawan Al-Aziz, Raja Mesir, setelah Mesir berada di bawah kekuasaan dan saudara-saudaranya yang dahulu berniat membunuh. Di saat Nabi Yusuf berkuasa atas mereka, apa yang beliau katakan? Qala la tashriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Akhirul kiram rahimakumullah. Sebelum saudara-saudaranya meminta maaf, beliau sudah memaafkan. Bahkan memohonkan agar Allah mengampuni dosa mereka. Inilah contoh sifat mudah memaafkan yang sesungguhnya.
Ahinal kiram rahimakumullah. Demikianlah 3 ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Banyak manfaatnya dan bisa diambil pelajaran oleh kita semua dalam menjalani kehidupan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Khairul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.